pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan merayakan Pekan Suci. Ada kejadian apa saja selama seminggu sebelum Paskah? Minggu Palma. Seminggu sebelum Paskah, Gereja Katolik memperingati Minggu Palma, yaitu peringatan akan Kristus yang memasuki pintu gerbang Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Gerbang dan keledai dalam peristiwa Minggu Palma dapat menjadi dua kata kunci yang menjadi gambaran kerendahan hati yang menghantar kita untuk senantiasa berada bersama-sama dengan Kristus. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah membuka pintu gerbang hati kita. Membuka pintu hati juga berarti kesediaan kita untuk bertobat dalam sakramen tobat. Kita akan membuka pintu hati kita sebagai tanda kepercayaan kita akan penyelenggaraan Allah dalam kehidupan kita, agar Kristus sendiri dapat membentuk kehidupan kita seturut kehendak-Nya. Di Minggu Palma ini, kita diajak untuk menyambut Kristus dan membiarkan diri kita dipimpin oleh-Nya. Kita juga diingatkan bahwa sikap yang terbaik untuk membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan adalah sikap yang mau tunduk kepada-Nya, seperti seekor keledai itu yang ditunggangi oleh Yesus. Yesus tidak memilih kuda yang gagah perkasa, namun seekor keledai yang lemah. Jadi, kalau kita mau agar Kristus tetap tinggal di dalam diri kita dan memimpin hidup kita, kita perlu menyadari kelemahan kita dan bersedia untuk mengikuti kehendak-Nya. Kamis Putih. Kamis Putih adalah salah satu bagian dari Tri Hari Suci. Peristiwa Kamis Putih adalah saat di mana Yesus membasuh kaki para murid-Nya, melakukan perjamuan terakhir, dan akhirnya tertangkap di Taman Getsemani. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Kamis Putih ini. Kita bisa belajar tentang pelayanan, kerendahan hati, kebersamaan, dan kesederhanaan. Selain itu, kita bisa mempelajari bahwa Yesus dalam bentuk manusia bisa sedih. Dalam Kamis Putih, kita juga tahu bahwa Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Yesus mengajarkan bahwa seorang pemimpin bukanlah pihak yang harus dilayani, melainkan pihak yang melayani. Dewasa ini, kita sering melihat pemimpin yang maunya dilayani saja, tetapi tidak pernah melayani rakyatnya. Ada juga pemimpin yang ingin mendapatkan pelayanan yang eksklusif, tetapi tidak pernah memberikan pelayanan yang eksklusif kepada rakyatnya. Jumat Agung. Jumat Agung secara umum merupakan hari peringatan wafatnya Yesus Kristus bagi umat Kristiani. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 tertulis bahwa wafatnya Yesus merupakan bagian terpenting akan perjalanan hidupnya. Yesus wafat, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan selama ini. Makna Jumat Agung dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan pengorbanan, penderitaan, dan kemenangan. Yesus rela mengorbankan dirinya sebagai bentuk kasih-Nya yang besar pada umat manusia. Tak berhenti di situ. Jumat Agung menjadi makna bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Seperti Yesus yang membawa salib ke Bukit Golgota,
setiap orang pun harus memikul salibnya masing-masing. Jika kita memiliki mindset pemenang, kita tidak akan menyerah hingga mencapai kemenangan itu. Pada hari perayaan Jumat Agung ini, umat Kristiani mengenakan pakaian berwarna gelap untuk menunjukkan situasi duka. Dalam beberapa aliran Kristen, suasana ibadat atau misa Jumat Agung dibuat hening. Suasana ini menjadi bentuk penghormatan pengorbanan Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Sabtu Suci. Pada Sabtu Suci, sepertinya tidak ada apapun yang terjadi dengan Yesus. Sebetulnya, Sabtu Suci mewakili waktu yang kita habiskan untuk menantikan Tuhan. Kita hanya memindahkan kesedihan pada Jumat Agung ke kebahagiaan di Hari Raya Paskah. Dan selama penantian ini, kita sering bertanya-tanya, apakah Tuhan memang benar-benar bekerja dalam hidup kita? Apa yang terjadi pada Yesus selama Sabtu Suci antara Jumat Agung dan Minggu Paskah? Yesus tidak tergantung di salib dalam waktu lama seperti yang umumnya terjadi pada orang-orang yang disalibkan prajurit Romawi. Dia cepat-cepat diturunkan dari salib setelah menyerahkan nyawanya dan langsung dikuburkan. Tubuhnya tetap berbentuk mayat sampai Minggu pagi. Walaupun tubuh Yesus tetap berada di dalam kubur sampai Minggu Paskah, rohnya tidak berada di situ. Beberapa waktu setelah tubuhnya dibungkus kain lenan, diberi minyak dan rempah-rempah, dan kuburnya ditutup dengan pintu batu, roh Yesus bangun meninggalkan tubuhnya. Minggu Paskah. Wafat Yesus boleh dibilang sebagai suatu kegagalan atau kesia-siaan bagi sebagian orang. Namun, kebangkitannya mengubah semua pemahaman tersebut. Kebangkitan Yesus menunjukkan kebenaran akan semua pewartaan yang telah Ia sampaikan, baik melalui kata-kata maupun melalui tindakan nyata. Kebangkitan Yesus dapat kita hayati dengan baik dan benar jika kita memahami bukti-bukti kebangkitan Yesus serta memahami karya-karya murid Yesus setelah kebangkitannya. Dengan demikian, makna kebangkitan Yesus bagi manusia adalah bahwa kebangkitan Yesus mengajarkan pada kita untuk senantiasa bangkit dari kelemahan dan dosa, yakni meninggalkan cara hidup lama menuju hidup baru dengan sikap peduli terhadap orang lain, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah putus asa dan percaya, serta menjadi orang yang selalu bersyukur dan mudah berterima kasih. Saudara-saudari terkasih, itulah penjelasan singkat mengenai hal-hal yang terjadi selama seminggu sebelum Paskah. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Terima kasih. Shalom.